Dalam sebuah kesempatan, Indonesian Corruption Watch sempat menyampaikan data mengejutkan terkait dugaan kecurangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari hasil survei yang dilakukan bersama sejumlah civil society organization, ICW mendapati 49 bentuk kecurangan pada program yang dilaksanakan BPJS Kesehatan itu. Divisi Hukum dan Peradilan ICW, Alamsyah, mengatakan pemantauan dugaan potensi fraud itu dilakukan pada periode 2017 hingga 2018. Pemantauan ini menyasar kepada pola yang terjadi pada peserta kategori penerima bantuan iuran. Sebagai tindak lanjut atas laporan itu, BPJS ICW kemudian bersepakat kerjasama untuk mengawal program ini secara bersama-sama. Alasannya, BPJS juga mengalami kesulitan untuk mendeteksi sampai sejauh mana sebenarnya potensi fraud terjadi. Survei ICW menggunakan sampel 100 pasien, dan hasilnya sekitar 85 pasien kesulitan akses obat dan mayoritas itu berkaitan dengan out of pocket. Kalaupun ada, mereka mengeluarkan biaya sendiri. Temuan-temuan seperti yang ia sampaikan sebenarnya jamak terjadi. Akan tetapi, ia mengakui pihaknya mengalami kesulitan tatkala diminta menunjukkan bukti. Menurut Alamsyah, kesehatan sejatinya termasuk informasi yang mudah diakses setiap orang. Akan tetapi, menjadi sulit karena berkaitan dengan identitas pribadi. Kerjasama antara BPJS dan ICW sebenarnya ini telah berlangsung dari tahun 2017. Jadi background ceritanya itu tahun 2017 kita pernah melakukan semacam pemantauan terkait dengan potensi fraud yang terjadi dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Di antara puluhan temuan itu, kecurangan oleh fasilitas kesehatan mendominasi dengan 36 temuan. Sisanya, 10 temuan oleh peserta BPJS, 2 oleh penyedia obat, dan 1 temuan oleh pihak BPJS. Banyak temuan fraud yang melibatkan Vaskes itu pula yang akhirnya memunculkan dugaan sebagai salah satu penyebab keuangan BPJS defisit hingga kini. Rumah sakit dituding memainkan tarif untuk mendapat untung sepihak dari tarif yang disetujui BPJS. Sebenarnya siapa yang menjadi aktor dalam konteks kasus tersebut? Konteksnya kita melaporkan potensi fraud yang terjadi, sehingga nanti dari pihak BPJS akan melakukan cross-check data. Hasil penelusuran yang dilakukan wartabromo.com, iNews, dan juga B1 mendapati sejumlah fakta menarik. Kendati sudah ada kerjasama dengan sejumlah pihak bagaimana dugaan fraud pada program JKN itu bisa ditekan, nyatanya praktik culas itu masih jamak dijumpai. Tentu dengan banyak bentuk dan juga modus. Di Kota Pasuruan, praktik penarikan biaya tambahan kepada pasien pernah terjadi. Salah satunya seperti dialami keluarga Ataya. Pada 17 Desember 2018 lalu, Ataya pernah menginap di RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan, karena mengalami demam tinggi. Pada hari kedua, Ataya dibolehkan pulang. Tapi Ataya tidak bisa segera pulang karena seorang petugas administrasi menyodorkan kwitansi sebesar Rp946.000 yang tertulis di secarik nota dengan tinta warna hitam. Bukan hanya besarnya biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh orang tua Ataya, tetapi model kwitansi yang hanya ditulis tangan, tanpa rincian jasa pelayanan yang telah digunakan, yang membuatnya mengernyitkan dahi. Rumah sakit sebesar itu mengeluarkan kwitansi tanpa ada stempel, tanpa ada rincian, tulis pakai tangan. Dan setelah Ibu protes baru berubah dari yang 900 sekian jadi 350.000. Iya betul, itu pun keliru karena yang dikasihkan bukan atas nama anak saya. Pihak rumah sakit sempat menjelaskan
bila tagihan itu untuk membayar biaya pemeriksaan kepala putrinya di laboratorium. Orang tua Ataya pun heran. Ataya tidak pernah menggunakan jasa laboratorium, tapi ditagih pembayaran. Keluarga Ataya memutuskan tidak membayarnya. Orang tua Ataya pun pulang dan kembali ke rumah sakit keesokan harinya. Kepada petugas administrasi, ia kembali menanyakan besarnya biaya tambahan yang harus ia bayar sehari sebelumnya itu. Oleh pihak rumah sakit, besaran biaya tambahan itu akhirnya berubah. Dari yang sebelumnya sebesar Rp946.000, turun menjadi Rp350.000. Konon, itu untuk membayar selisih kamar saat putrinya menjalani rawat inap. Soal ini, orang tua Ataya bisa memakluminya. Lantaran kamar yang di-cover BPJS hanya untuk kelas 2. Sementara saat menjalani perawatan sebelumnya, ia sempat meminta naik ke ruang pavilion atau VIP. Namun begitu, jika harus membayar sebesar angka pertama yang disodorkan pihak rumah sakit, ia akan tetap menolaknya. Humas RSUD Dr. Sudarsono Kota Pasuruan, Dr. Lucy menepis adanya dugaan markup dalam biaya perawatan pasien di rumah sakit. Terkait keluhan pasien sebagaimana bukti kwitansi atas nama Ataya, menurutnya hal itu karena kesalahpahaman. Ia bilang kwitansi itu hanya bersifat sementara. Lalu, bagaimana dengan besaran biaya dalam kwitansi yang berubah dari angka sebelumnya? Dari yang Rp946.000 menjadi Rp350.000, menurut Dr. Lucy, hal itu terjadi karena ada perubahan diagnosa. Kwitansi kosong itu sebenarnya kwitansi sementara karena ternyata kalau nggak salah waktu itu saya konfirmasi kenapa kok dikosongin, nggak ada rinciannya. Keburu karena pasien keburu pulang meninggalkan rumah sakit, tapi administrasi akan diselesaikan berikutnya kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu ada perbedaan diagnosa dari dokternya. Jadi setiap diagnosa kan ada nilai inasi bijisnya dari BPJS-nya. Nah, itu ada perubahan diagnosa, makanya ada perubahan dari selisihnya itu. Kalau nggak salah pasien itu meminta keterangan, makanya itu akhirnya diagnosanya dilihat kembali, memilih diagnosa yang untuk meringankan kalau nggak salah. Di Kabupaten Bojonegoro, apa yang menimpa Marcelina Anggraini lebih tragis lagi. Sebab atas operasi yang dijalaninya pada akhir 2017 lalu, pihak keluarga dikenakan biaya tambahan hingga mencapai Rp7 juta. Padahal, seluruh biaya pengobatan pasien tersebut sudah di-cover BPJS. Saya itu dirawat selama 4 hari. Setiap hari itu ada berapa kantong kresek ya obat, terutama obat untuk rawat jalan. Nah, setelah 4 hari saya dirawat, itu saya sudah diperbolehkan pulang. Tapi di lemari ruang perawatan itu masih tersisa ada berapa kantong kresek itu ya, itu masih belum habis. Beruntung, uang yang sudah dibayarkan itu dikembalikan pihak rumah sakit usai diadukan ke BPJS. Humas BPJS Bojonegoro tidak menampik jika ketidaksesuaian penggunaan obat dan tagihan acap kali terjadi di rumah sakit. Sayangnya saat diklarifikasi, pihak rumah sakit selalu menyampaikan bila pengajuan klaim ke BPJS sesuai dengan penggunaan obat pasien, bukan plafon maksimal pelayanan. Ini diambil 10, tidak, ambilnya ya untuk pelayanan hari itu. Kalau pasien mau butuh infus 2 ya diambil 2, dan biasanya itu habis, nggak diambil mau 1 paket 10 diambil 10, nanti penggunaannya 2 sisa 8, nggak pernah gitu. Selain mengenakan biaya tambahan, modus lainnya yang membuka celah adanya praktik fraud adalah melalui resep obat. Praktiknya, pihak rumah sakit biasanya akan memberikan resep obat yang harus diserahkan pihak pasien ke apotek. Biasanya, resep yang tertulis terdiri dari beberapa jenis obat. Akan tetapi, pada akhirnya obat yang diberikan kepada pasien tidak sebanyak itu. Praktik seperti ini salah satunya dialami Mutoilah, warga Manikrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.
Ia mengatakan selama 5 hari menjalani perawatan, setiap hari ia diminta pihak rumah sakit menebus 5 botol infus dari apotek. Padahal setiap hari cairan yang terpakai hanya 2 botol saja. Itu artinya ada 15 botol infus yang tidak jelas peruntukannya. Pengalaman yang sama juga datang dari Gunawan Wahyu Pratama, pasien yang sempat menjalani perawatan akibat tipes pada Desember 2018 lalu. Lantaran di rumah sakit tidak ada obat, oleh keluarganya resep dari dokter kemudian ditebus di luar. Sayangnya, pihak apotek tidak memberikan kwitansi. Nah, pada waktu itu kita juga bertanya-tanya, kok sebanyak ini, artinya apa mungkin nanti obat itu kita konsumsi semua. Nah, yang saya tahu cuman menebus resep gitu saja. Pada akhirnya ya ternyata obat itu diterima, terus mungkin ada beberapa yang kita konsumsi, setelah itu sisa yang banyak tadi tidak tahu. Murtianingsi, warga Jalan Rambutan, Kota Pasuruan mengalami cerita lain lagi. Kendati dalam ketentuannya BPJS mengcover pengobatan pasien hingga sembuh, nyatanya perempuan baya ini sudah diminta pulang pada hari kelima ia menjalani rawat inap. Biarpun kondisinya belum sehat betul. Tapi yang saya sesalkan belum sembuh total nih, dapat 5 hari dari rumah sakit tersebut disuruh pulang. Adalah kita, putri sang pasien yang menceritakan pengalaman kurang menyenangkan itu. Soal praktik tebus obat pun demikian. Menjelang pulang, ia diberi resep untuk ditebus ke apotek rumah sakit. Ia tak mengerti untuk apa obat tersebut akan dipergunakan. Yang pasti, dari penuturan petugas, dikatakan bila obat tersebut untuk mengganti obat yang ia pakai saat menjalani perawatan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, kita juga mengkritik kebijakan rumah sakit yang dinilai kurang terbuka. Soal berkas layanan apa saja yang telah dipakai pasien. Menurut dia, para pasien tidak mendapat tembusan. Berikut besaran biaya atas layanan yang telah diterima. Padahal menurut dia, keterbukaan itu penting untuk menutup celah rumah sakit memainkan besaran klaim. Untuk mencari kejelasan, Warta Bromo sempat berusaha meminta berkas pengajuan klaim oleh rumah sakit atas nama pasien yang dimaksud kepada pihak BPJS. Namun, pihak BPJS menolak dengan alasan dokumen tersebut hanya bisa ditunjukkan ke auditor. Padahal pembukaan dokumen itu menjadi kunci untuk meng-cross-check kesesuaian layanan dengan klaim yang diajukan. Masalah antara pasien, Vaskes, dan BPJS ini seperti benang kusut yang berada dalam rumah program jaminan kesehatan nasional. Adanya biaya tambahan, penebusan resep atau pembelian obat tanpa kwitansi adalah pola kecurangan yang kerap muncul. Divisi Hukum dan Peradilan ICW Alamsyah mengungkapkan ada 2 modus potensi fraud yang banyak dilakukan, yakni double claim dan markup claim. Relawan-relawan yang menjadi jejaring ICW menyebutnya hal itu sebagai praktik lumrah. Modus yang ditemukan ICW adalah dengan memulangkan pasien lebih cepat, sekalipun kondisi kesehatannya belum sempurna. Yang kedua dengan memasukkan obat-obatan yang tidak perlu. Salah satu mantan pegawai RSUD Purut, Kota Pasuruan mengakui adanya praktik manipulasi data klaim kepada BPJS. Namun menurutnya hal itu sebagai hak rumah sakit sepanjang tidak melebihi tarif sebagaimana yang diatur dalam INA CBGS. Ia bilang, praktik manipulasi dalam bentuk markup klaim dalam konteks ini bukan untuk meraih keuntungan pribadi, tapi demi mencukupi kebutuhan operasional rumah sakit itu sendiri. Alasannya, rumah sakit kerap kesulitan karena plafon dari BPJS yang dinilai terlalu kecil. Humas RSUD Dr. Sudarsono Kota Pasuruan, Lucy juga sedikit menyinggung perihal sistem jaminan pembiayaan oleh BPJS. Dari cover Kami sistemnya kan gendong indet ya Mas ya. Gendong indet itu ada yang dari diagnosa itu kami istilahnya badi gitu ya.
Tapi dari diagnosa ya pasien A badi tapi pasien B enggak badi gitu. Oh, kadang misalkan ada pasien dengan Malah diagnosa A, iya. plafon dari BPJS Kita untung, ada yang nggak untung, malah rugi besar. Pasien-pasien yang dirawat lama, pasien-pasien dengan penyakit kronis komplikasi, pasien yang dirawat di ruang intensif itu sebagian besar kami merugi. Karena iya apa itu? Oh, begitu itu dari BPJS tidak ada tambahan. Enggak. Kalau misalnya plafonnya sudah sekian, cukup nggak cukup segitu? Iya, makanya rumah sakit itu sistemnya ngendek nih. Karena itu, Lucy pun menegaskan terkait pembatasan pasien. Hal itu semata karena alasan teknis, bukan efisiensi sebagai dampak atas macetnya tagihan rumah sakit ke BPJS. Sekalipun, Lucy tak mengelak imbas ketidaklancaran pembayaran klaim rumah sakit dari BPJS menyebabkan arus kas rumah sakit tak seimbang. Terpisah, Humas BPJS Pusat M. Iqbal Anas Ma'ruf mengamini kemungkinan masih adanya praktik curang dalam pengajuan klaim oleh penyedia Vaskes. Sebagai contoh adalah kasus pemalsuan data pasien. Pada sejumlah kasus, justru hal itu banyak digunakan oleh orang yang tidak berhak. Karena alasan itulah ia terus berbenah agar hal tersebut bisa diminimalisir dengan berbagai perangkat verifikasi yang dimiliki. Selain itu, demi menutup celah adanya kecurangan itu, ia berharap peran aktif dari masyarakat, misalnya dengan melaporkan ke petugas atau via call center terkait pelakuan dan sistem pelayanan BPJS yang dinilai kurang maksimal. Ya, tentu kita tidak ingin menuduh rumah sakit secara keseluruhan ya. Pasti oknum lah yang melakukan itu. Dengan pengalaman kami yang panjang dari PT Astres Persero ke BPJS Kesehatan ini kan hal-hal yang itu kemungkinan ada saja yang terjadi. Sehingga kami yang harus memang berupaya untuk meminimalisir supaya kejadian itu tidak terjadi. Iqbal mengakui praktik seperti yang ia sebutkan itu masih terjadi. Karena itu, semakin aktif masyarakat memberikan informasi dan masukan, ia yakin pelaksanaan program JKN ini akan berjalan sesuai harapan. Untuk menguji potensi terjadinya fraud itu, sejatinya bisa dilakukan dengan melihat medical record. Sebab, medical record ini juga menjadi petunjuk besaran biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk menangani si pasien. Tetapi, hal itu tidaklah mudah. ICW, kata Alamsyah, menghendaki agar ada perbaikan sistem sehingga potensi fraud semakin tertutup. Utamanya sistem verifikasi atas tagihan rumah sakit. Sebab, harus diakui bahwa munculnya defisit BPJS bukan semata karena iuran peserta yang nunggak, tetapi juga besarnya tagihan rumah sakit. Menyoal kisru BPJS, Badan Pemeriksa Keuangan telah turun tangan, tapi wilayah audit BPK terbatas pada masalah kepesertaan dan iuran. Terkait dengan kinerja, Dori, auditor BPK saat ditemui di kantornya menyebut ada banyak yang menjadi sasaran pemeriksaan, termasuk sistem di BPJS yang menjadi landasan penyelenggaraan program JKN itu bekerja. BPK hanya melihat proses sistem dan prosedur yang dilakukan oleh BPJS. Jika kemudian dalam audit kinerja ditemukan permasalahan serius, BPK baru akan mengagendakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Khusus peluang terjadinya fraud, Dori mengatakan peluang fraud bisa terjadi di mana saja, termasuk pemerintahan yang di dalamnya adalah BPJS. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak menyasar pada kemungkinan fraud itu. Ada beberapa masalah yang dilihat oleh BPK dan memang kita lihat di media juga terkait dengan iuran yang selama ini kita tahu bahwa iuran ini tarifnya cukup rendah dibandingkan dengan keluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh BPJS itu sendiri. Sistem yang belum sempurna plus verifikasi yang masih lemah nyatanya membuka ruang kecurangan di sana-sini.
Komitmen kerja keras dari semua pihak dibutuhkan untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih baik. Bukan sebaliknya, membiarkan lubang kecurangan yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik.